Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta John F.C. Patiasina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Nas pembimbing kita pada hari Minggu saat ini dari Yesaya 43 ayat 1 yang menyatakan, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh. Perlindungannya diberi bagi yang beriman. Lipur hati terluka, oh betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Lipur hati terluka, oh betapa indahnya. Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati kita berdoa. Tuhan dan Allah kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaanmu di sepanjang hidup ini. Kami menyerahkan kepadamu seluruh jiwa dan raga kami, dan kami persembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada minggu yang baru ini. Berkati kami ya Tuhan, dan tolonglah kami untuk berbuat baik kepada semua orang.
Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami, serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh beribadah, walaupun kami beribadah di tempat kami masing-masing. Dan kalau kami akan dengar firman Tuhan, tuntun hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup beriman kami. Karenanya Tuhan berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra
sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana ya perasaan kita pada saat orang yang pernah kita tolong melupakan kita? Padahal ketika dia datang kepada kita untuk meminta tolong, baiknya luar biasa. Namun setelah dia melewati mungkin masa-masa sulitnya, dia melupakan kita. Nah, gambaran seperti ini terjadi juga dalam kehidupan umat Israel dalam bacaan kita pada saat ini. Bagaimana Tuhan yang berkali-kali menolong, memberkati, namun pada akhirnya bangsa Israel melupakan Tuhan. Lewat kitab Hosea kita akan belajar hal seperti ini. Nah, Nabi Hosea merupakan nabi yang bekerja di kerajaan Israel Utara pada masa pemerintahan Yerobeam yang kedua. Yang menariknya adalah gambaran kehidupan keluarga Hosea yang mengambil istri yang bernama Gomer, seorang perempuan sundal atau seorang pelacur yang melahirkan 3 anak-anaknya, menjadi gambaran juga kehidupan bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Memang di satu sisi gambaran kehidupan keluarga Hosea dipakai menjadi gambaran kehidupan bangsa Israel. Di satu sisi Tuhan ingin menggambarkan kehidupan umat Israel yang tidak setia kepada Tuhan dan menyembah berhala, ya, tidak setia, tidak datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan akan menghukum mereka. Dan di sisi yang lain, gambaran kehidupan keluarga Hosea merupakan gambaran Tuhan yang tetap setia walaupun bangsa Israel melakukan penyembahan berhala. Ya, jadi ada dua sisi. Di satu sisi gambaran ketidaksetiaan bangsa Israel, di satu sisi yang lain menggambarkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Nah, bacaan kita hari ini dari Hosea 6 ayat 1-3 merupakan gambaran umat yang mengajak dirinya sendiri sebenarnya untuk bertobat karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Nah, di dalam ayat yang pertama ini merupakan gambaran bagaimana dikatakan begini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ya, jadi merupakan ajakan dari umat Israel ya sendiri untuk berbalik atau bertobat begitu ya, dengan pemahaman walaupun Tuhan telah menerkam dalam arti menyakiti dan juga memukul atau melukai umat, tetapi Tuhan akan menyembuhkan dan membalut luka-luka mereka. Mereka menggambarkan Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, begitu ya. Lalu dalam ayat yang kedua, ini merupakan sebuah keyakinan bahwa murka Tuhan itu tidak akan lama, begitu, tidak akan marahnya, tidak akan lama. Dalam 2 atau 3 hari Tuhan akan menyembuhkan, bahkan umat Tuhan dikatakan hidup atau bangkit di dalam perlindungan Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan lama begitu untuk marah, dan mungkin juga Tuhan akan membangkitkan mereka untuk hidup bersama dengan Tuhan. Lalu di dalam ayat ketiga merupakan ajakan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Tuhan akan membawa yang namanya pengharapan, yang digambarkan dalam ayat ketiga ini seperti fajar, yaitu bukan malam, ya, bukan kegelapan, ya, yang memberi pengharapan. Jadi pagi atau fajar menggambarkan pengharapan Tuhan, dan juga membawa berkat yang digambarkan dengan hujan yang membawa berkat dalam kehidupan umatnya, ya. Ayat ketiga menyatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi ada harapan kalau datang bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengharapan dan berkat bagi kehidupan umatnya. Harapannya adalah memang ayat 1-3 ini menjadi kenyataan
bukan sebuah kebohongan yang dilakukan oleh umat, karena biasanya umat itu suka datang kepada Tuhan memuji, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Suka datang menyembah kepada Tuhan, tapi akhirnya juga menyembah kepada berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan beriman kita pun, kita juga bisa jatuh di dalam yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Ya, artinya bahwa kita bisa saja lemah di dalam kehidupan kita pada saat ini. Namun, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, diingatkan kembali kepada kita, kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka segeralah kita balik atau bertobat kepada Tuhan. Ya, dengan cara seperti apa kalau kita bertobat kepada Tuhan? Yaitu kita menyadari akan yang namanya kekeliruan yang terjadi. Jadi kalau kita adalah orang yang beriman, kita menyadari kekeliruan kita, segera kita putar balik. Segera kita bertobat. Jangan meneruskan perjalanan, tapi segera menyadari ini keliru, kita harus balik kepada Tuhan. Lalu hal yang kedua juga kita bisa katakan ketika kita menyadari kita telah berbuat dosa, maka kita tidak melanjutkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Karena bisa merugikan kita. Karena bisa merugikan yang namanya keimanan kita kepada Tuhan. Katakanlah kalau ada rambu untuk katakan belok atau putar balik, segera putar balik, begitu maka kita harus putar balik. Jangan kita lurus. Takutnya ketika lurus adalah sebuah hal yang tidak menyenangkan bagi kehidupan kita. Nah, demikian dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita juga diingatkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat dosa atau ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, maka diminta kepada kita untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah salah, kita telah berbuat dosa, maka minta Tuhan pulihkan kehidupan saya. Artinya bagaimana Tuhan dengan cara-cara kehidupan kita, minta kepada Tuhan agar memulihkan kehidupan kita kembali dengan prinsip bahwa kita mau berubah lebih baik lagi. Jadi kalau bertobat, bukan hanya pertobatan sesaat, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya berupaya untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian juga yang berikutnya, kalau saya sungguh-sungguh bertobat, maka diingatkan kepada kita mau dibentuk atau kita mau dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tentunya ketika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita berupaya untuk hidup dengan iman yang semakin berkualitas. Iman yang berkualitas adalah iman yang selalu mencari Tuhan setiap saat. Iman yang berkualitas adalah ketika dia menghadapi pergumulan, dia menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Iman yang berkualitas adalah ketika dia tahu ini perbuatan dosa, maka dia tidak akan melakukannya kembali. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin mengenal Tuhan. Yang berarti bukan hanya sekadar datang kepada Tuhan dalam ibadah. Penting kita datang dalam ibadah kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang hari ini kita masih menggunakan lewat media online seperti ini ya, lewat di rumah kita masing-masing, lewat handphone dan sebagainya. Namun bukan sekadar hanya kita beribadah, tetapi bagaimana dalam kehidupan kita melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan yang nyata. Jadi setelah kita beribadah, kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata, dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan memiliki iman yang berkualitas. Kalau iman berkualitas, ada sukacita selalu, damai sejahtera selalu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu
bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Dan bila tak ku rasa kuasamu, Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Di dalamnya kami diingatkan untuk senantiasa dalam kehidupan beriman kami ketika kami menyadari akan kekeliruan kami, perbuatan-perbuatan dosa kami segera bertobat dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan kehidupan kami, yang semakin menjauhkan diri kami daripada kasih Tuhan. Karena Tuhan berkati kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk bangsa negara kami, bahkan juga dunia yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, tolonglah agar pemerintah, bahkan mereka yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan tolong agar mereka diberi kesehatan dalam mengurus ataupun menangani pandemi COVID-19 ini. Dan jika direncanakan Tuhan di tahun 2021, kami memperoleh vaksin untuk menghadapi atau menyembuhkan COVID-19 ini, Tuhan juga tolong agar itu dapat terwujud dengan baik, sehingga kami semua memperoleh vaksin tersebut dan kami bebas dari virus corona. Bapa yang di surga, kami juga berdoa buat persoalan-persoalan yang terjadi di negeri kami ini. Biarlah pemerintah dapat bijak juga menyikapi setiap persoalan yang ada, sehingga yang tercipta selalu kedamaian. Dan biarlah kami sebagai rakyat terus mendukung pemerintah kami, terus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kami, sehingga terlalu tercipta juga kedamaian di antara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kehidupan gereja-Mu. Engkau memberkati Tuhan, khususnya kehidupan gereja kami, GPIB, Engkau memberkati. Dari tingkat sinodal, di Mupel, maupun di setiap jemaat yang ada di kota maupun yang ada di desa. Berdoa buat kehidupan jemaat-Mu, GPIB Gideon, Kelapa II, di Depok, Tuhan memberkati. Berkatilah pelayanan, persekutuan, bahkan kesaksian yang dilakukan jemaat-Mu pada saat ini. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami semua harus membatasi pertemuan-pertemuan kami secara langsung,
karena berkaitan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Tuhan tetap beri semangat kepada kami untuk kami setia beribadah dan melayani Tuhan walaupun kami lebih banyak beribadah di rumah kami masing-masing. Karena Tuhan tetap memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang secara khusus melayani Tuhan, baik para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan juga seluruh karyawan gereja. Biarlah tugas yang Tuhan percayakan kepada kami dapat kami kerjakan dengan baik, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bapa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, baik jemaat kami yang ada setiap sektor maupun simpatisan yang boleh ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati Tuhan. Berdoa juga untuk kekasih-kekasih jiwa kami yang saat ini terbaring lemah di rumah maupun di rumah sakit, ataupun mereka yang juga terkena COVID-19. Tuhan tolong uluran tangan kasih Tuhan menjamah organ tubuh yang sakit, sehingga yang sakit senantiasa disembuhkan oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan segala upaya-upaya medis yang dilakukan, maupun makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah Tuhan kuduskan itu sebagai alat untuk menyembuhkan saudara kami yang sedang sakit. Berdoa juga bagi mereka yang punya pergumulan. Tuhan tolong agar mereka bisa melewati pergumulan ini dengan kuat kuasa dari Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang mengucap syukur karena bertambah usia kelahiran maupun perkawinan mereka dalam 1 minggu ini. Bahkan bagi mereka yang mengucap syukur karena berbagai macam berkat dan pemberian tangan kasih Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Hadirlah bersama mereka, menemani sukacita mereka, sehingga senantiasa mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi setiap kehidupan keluarga pribadi kami. Engkau memberkati. Memberkati kehidupan suami dan istri agar ada kasih setia. Engkau juga memberkati kehidupan anak-anak kami yang pada masa-masa ini anak-anak kami khususnya harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Tuhan beri kesabaran juga kepada orang tua yang mendampingi anak-anaknya belajar, agar tetap anak-anak kami menjadi cerdas, pintar, dan senantiasa dijaga kesehatannya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat setiap pekerjaan, usaha yang kami tahu banyak sekali mengalami kekurangan, penurunan. Tuhan beri semangat, beri jalan keluar Tuhan, beri sukacita, agar kami bisa mengatasi semua hal yang terjadi ini dengan baik, dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau juga memberkati minggu pelayanan kami, minggu kerja kami ke depan, agar semua yang kami kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan, Engkau memberkati kami, khususnya kami yang menaikkan doa di tempat kami masing-masing. Engkau memberkati apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan di atas semua doa syafaat kami ini, kami serahkan seluruh doa syafaat ini ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat,
Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari kitab Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta Baca Minggu 11 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, Pendeta John F.C. Patiasina yang telah melayani ibadah hari Minggu 11 Oktober 2020. Yang kedua, para pelayan, petugas multimedia, organis, pemandu lagu, pengisi pujian yang telah mengambil bagian pada pelayanan ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Sidang Majelis Jemaat. Sidang Majelis Jemaat telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2020 serta serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2020-2022. Demikian agar diketahui jemaat. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia
kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 17 Oktober 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya, bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Perkenalan Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Pertama, Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat nomor 5069-20/MS-20/KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 dan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Pertama, terhitung mulai tanggal 30 September 2020 mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Risto Efraim Andaki. Ketua 1 Penatua Samuel Mangara Tumpal Sianturi. Ketua 2 Penatua Arthur Hendrik Mandaki. Ketua 3 Diaken Emma Tobing. Ketua 4 Penatua Jenny Adelina Sitorus. Ketua 5 Penatua Pascal Benedictus Pesireron. Sekretaris Penatua Togi Nainggolan. Sekretaris 1 Penatua Karel Hailard Sorik Malela Simatubang. Sekretaris 2 Diaken Heri Marudut Huta Barat. Bendahara Penatua Nuni Puji Perwanti Talakua. Bendahara 1 Penatua Florence Pranoto Arens. Terhitung mulai tanggal 3 September 2020 menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua Pendeta Risto Efraim Andaki. Ketua 1 Penatua Robinson Letinaung Wekes.
Ketua 2 Diaken Thomas Eman Ratu. Ketua 3 Penatua Agustince Mamangke Tinungki. Ketua 4 Diaken Hikmawan Kunto DA. Ketua 5 Diaken Emma Wahyu Prasetyawati. Sekretaris Penatua Troice Purwati Siswoyo. Sekretaris 1 Penatua Mariana Pauline Talane Tahitu. Sekretaris 2 Diaken Charles Jefferson Lilipali. Bendahara Penatua Nuni Asih Puji Perwanti Talakua. Bendahara 1 Penatua E. Dede Sutio Simarmata. Tiga, masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. 4. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2304-17-MS-20/KPTS tanggal 24 November 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok dan nomor 4605-20/MS-20/KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat masa bakti 2017-2020 di seluruh jemaat GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat keliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2020, Majelis Sinode GPIB Pendeta Dr. Andes P.K. Rumambi MSI Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yosef MTH Sekretaris Umum. Demikian pembacaan surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Demikianlah para jemaat perkenalan pelaksana harian Majelis Jemaat periode masa tugas 2020-2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, Dialah Yesus Juru
Selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Lama ni tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri baka. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.